أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalawatu wassalamu ala rasulinal karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala nabiyyunal karim sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba. Qila wa man ya'ba ya Rasulullah? Qal man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Jemaah insyaallah dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Dalam kesempatan yang baik ini kita insyaallah akan sama-sama mengkaji di antara dari tanda-tanda hari kiamat atau akhir zaman. Dalam kajian ini saya ambilkan dari kitab yang telah ditulis oleh beliau Dr. Muhammad bin Abdurrahman Al-Arifi dalam judul bukunya Nihayatul Alam Asyratus Sa'ah Sughra wal Kubra, tanda kehancuran alam, yaitu kiamat kecil dan besar. Sebenarnya dalam kitab ini jamaah sangat banyak sekali tanda-tanda kiamat yang dibahas terkait dengan diutusnya Nabi, kemudian wafatnya Nabi Muhammad SAW, ya, kemudian langkahnya orang yang amanah, ya, kemudian sampai nanti munculnya Dajjal, ya, kemudian Imam Mahdi dan seterusnya dan seterusnya. Adapun dalam kesempatan yang baik ini kita hanya membahas 3 saja, yaitu 3 tanda hari kiamat. Yang pertama, taslimul khassah. Apa artinya? Taslimul khassah maknanya adalah orang mengucapkan salam hanya kepada orang-orang tertentu. Ya. Jemaah berbahagia insyaallah dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Padahal perintah salam ini diperintahkan di dalam syariat kepada kaum muslimin, kepada siapapun, ya, umat Islam yang dia kenal ataupun gak kenal, yang penting dia yakin bahwa dia adalah umat Islam. Maka Nabi mengatakan, la tadkhulul jannata hatta tu'minu, kalian gak bakal masuk surga sehingga kalian beriman. Wala tu'minu hatta tahabu, kalian tidak beriman sehingga kalian bisa saling mencintai. Awala adullukum ala syai'in, maukah aku tunjukkan pada kalian atas sesuatu, idza fa'altumuhu tahabbtum, jika kalian mengerjakannya maka kalian akan saling mencintai. Afsyus salam bainakum, tebarkan salam di antara kalian. Ini perintahnya, ya. Dan kemudian dalam hadis yang lain dikatakan bahwa kamu mengucapkan salam, ya, kepada siapa? Wa taqra'us salam ala man arafta wa man lam ta'rif. Yang penting kamu yakin bahwa dia orang Islam, maka tebarkan salam untuknya, kamu akrab atau tidak akrab. Akan tetapi jamaah, nanti akan muncul di akhir zaman ini, ya, walaupun dia muslim tapi nggak mau yang mengucapkan salam kepada muslim yang lainnya, kecuali apa ya bahasanya, satu fikroh dengan dia, satu pengajian dengan dia, ya, kemudian satu pemahaman dengan dia, ya, dikatakan, ya, sehingga mereka mengucapkan salam hanya kepada orang yang dikenalnya, yang dianggap satu kelompoknya. Jamaah insyaallah dimuliakan oleh Allah Ta'ala, maka kita hindarkan hal ini, ya, kita tidak pilih-pilih. Selama dia adalah muslim, ya, teman kita, maka ucapkanlah salam untuknya. Naam. Jamaah yang berbahagia yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Kemudian tanda kiamat yang kedua yaitu ta'allumul ilmi li ghairillah. Ada sebagian orang yang dia mempelajari ilmu tetapi niatnya bukan karena Allah Ta'ala. Padahal al-aslu ayyata'abbadal insanu
bita'allumil ilmi asy-syar'i wa nasrihi wa ta'limihi. Padahal yang asli, yang pokok adalah seorang hamba itu ya, dia beribadah kepada Allah Ta'ala diantaranya dengan mempelajari ilmu yang syar'i lebih khususnya, kemudian dengan mengajarkannya, ya menyebarkannya. Kenapa? Karena Nabi SAW telah bersabda, innallaha wa malaikatahu, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan para malaikatnya, wa ahlas samawati wal ard, dan penghuni langit dan bumi, hatta an-namlah, sampai itu semut ya, fi hujriha, di dalam lengnya, di dalam tempatnya, wa hatta al-haut, dan bahkan kemudian ikan, fil bahri, di lautan, la yusalluna ala muallimin nasi al khair, maka sungguh ya mereka yang telah disebutkan ini tadi bersolawat ya atas muallim, yaitu orang yang mengajarkan ilmu ya, dan juga termasuk di sini adalah orang yang belajar. Yang terjadi jamaah insyaallah dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Wa fi akhir zaman sayata'allamu aqwamun alal qur'ani was sunnah wal fiqh li ghairi wajhillah. Akan tetapi bakal terjadi di akhir zaman nanti bahwasanya ada sekelompok kaum yang dia mempelajari Al-Qur'an, mempelajari as-sunnah, hadis Nabi SAW, wal fiqh, dan seterusnya, li ghairi wajhillah, tapi ditujukan untuk selain Allah. Balil zuhuri, ya bahkan dia nampak-nampakkan untuk popularitas ya, dan seterusnya. Untuk itu jamaah insyaallah dimuliakan oleh Allah Ta'ala, maka kita kembali luruskan niat kita dalam thalabul ilmi ini benar-benar untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah yang berbahagia yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Ta'ala, yang ketiga, tanda hari kiamat atau akhir zaman apa? Ta'atuz zaujati wa uququl ummi. Seorang suami begitu taatnya kepada istri dan dia tega untuk berbuat durhaka kepada ummi, kepada sang ibu. Kata penulis, wahada min alamatis sa'ah, dan ini menunjukkan di antara dari tanda-tanda hari kiamat. Ayyuqar rajulu ummahu wa yuqarribu zaujatahu. Seorang laki-laki dia tega untuk berbuat durhaka kepada ibunya, menelantarkan ibunya. Wa yuqarribu zaujatahu, sedangkan dia semakin dekat dengan istrinya, semakin tunduk dengan istrinya. Wa yuti'uha, mentaati istrinya, padahal fi maksiyati ummihi wa uquqiha, ya padahal sang istri mendorong kepada suami untuk bermaksiat kepada ibunya dan untuk durhaka kepada ibunya. Au al-ab, atau ada juga yang mendurhakai bapaknya ya, fi katsiri minal ahyan, dan ini terjadi banyak di berbagai tempat ya. Wa hadza zahirul yaum, dan ini yang terjadi pada hari ini. Fataral umma, ya kamu akan melihat bagaimana seorang ibu fi katsiri minal ahyan, di beberapa tempat ya perkampungan dan seterusnya, taskunu fi baitin wahdaha, dia tinggal di rumah sendirian. La yakadu yaraha, bahkan hampir-hampir tidak ada yang bisa melihatnya. La yaraha abna'uha, anak-anaknya hampir enggak ada yang mengunjunginya ya, tidak ada yang menengoknya, enggak ada yang memperhatikannya gitu. Illa qalila, kecuali hanya sebagian sedikit saja yang ada kepedulian kepada orang tuanya. Wa zaujatu, sedangkan seorang istri, wal abna'u, dan anak-anaknya ya, dia dalam keadaan apa? Dalam keadaan berleha-leha, dalam keadaan kenikmatan ya, perjalanan, piknik dan seterusnya ya. Jamaah insyaallah dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Kalaupun kemudian dia tinggal bersama ya, terkadang juga orang tua ini banyak dilakukan oleh anak-anaknya kedzaliman, tidak diperhatikan makannya, bahkan ada yang anggap
keberadaan orang tuanya itu sebagai beban dalam hidupnya. Naudzubillahi min dzalik. Jamaah yang berbahagia, jangan sampai hal ini terjadi pada diri kita. Ya, maka di sini Nabi SAW mengatakan bahwa akan terjadi itu atau ar-rajulu imra'atahu, ya, seorang suami dia akan taat kepada istrinya, ya, wa aqqa ummahu, dan dia akan durhaka kepada ibunya. Jamaah yang berbahagia, insyaallah dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Maka kita yang khususnya memiliki orang tua masih ada, yuk kita berbakti padanya, karena itu adalah jalan kita untuk masuk surga. Dan wahai para istri, ya hendaknya engkau mendorong ya suami jenengan untuk apa? Berbuat baik pada ibunya. Gak mungkin sebenarnya dia bakal ikhlas ngurusi antum semuanya, kecuali ya engkau juga mendorong dia untuk berbuat baik kepada ibunya, bapaknya. Dan jamaah insyaallah dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Adapun yang orang tuanya sudah meninggal, ya kita doakan semoga husnul khatimah, semoga diberikan ampunan oleh Allah Ta'ala, semoga ditempatkan di dalam jannah. Allahumma amin. Demikian kajian singkat kita pada kesempatan hari ini. Semoga Allah berikan keberkahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.